Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master Persian Over bagian 899. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Lebih keras dari mulutnya. Setelah itu Qin Chen langsung meraih leher dari Zhuo Rongtian itu dan mengangkatnya di udara. Kaki Zhuo Rongtian terus menendang di udara, matanya melotot dan ekspresi ketakutan perlahan muncul di wajahnya. Saat ini ketika Su Xiong dan yang lainnya melihat pemandangan ini, mereka hampir pingsan karena ketakutan. Sementara Su Jisi dia juga nampak terkejut. Su Xiong dan Su Jisi mereka berdua tidak pernah menyangka bahwa kekuatan Qin Chen akan begitu kuat. Zhuo Rongtian, apakah menurutmu aku tidak memiliki kekuatan untuk melawan Yomi Mansion? Kata Qin Chen seraya mencengkram leher Zhuo Rongtian itu. Dia memegangnya di tangannya dan menyeringai. Saat ini Zhuo Rongtian berjuang keras, dia ragu-ragu dan tidak dapat berbicara, semua pikiran spiritualnya diblokir. Hidup dan mati tubuhnya berada di antara pikiran Qin Chen. Pada saat ini dia merasakan teror Qin Chen. Dia juga merasakan kekuatan membunuh yang sangat kental dan menakutkan di tubuh Qin Chen, yang tidak dapat dibantah sama sekali. Pada saat ini, dia bahkan tidak bisa memikirkan kebencian. Dan kebenciannya tidak berguna di hadapan kekuatan yang begitu menakutkan. Dia hanya tidak menyangka mengapa dia telah bersembunyi dengan sangat baik. Akan tetapi dia masih akan ditemukan. Lepaskan penatua Zhuo Rongtian. Tuan, lepaskan tetua Zhuo. Tuan istana, asal-usul orang ini tidak diketahui. Dan orang ini berani sombong di istana Guancheng saya. Tuan istana, tolong untuk mengambil inisiatif dan memimpin semua orang untuk menjatuhkannya. Melihat Zhuo Rongtian dicengkeram oleh Qin Chen seperti ayam, wajah beberapa penatua tingkat guru suci yang hadir berubah. Dan mereka memandang Qin Chen dengan marah dengan niat membunuh yang kuat di mata mereka. Dan berteriak dengan keras. Di dalam tubuh, napas mengerikan dari guru suci mengembun. Di sisi lain ekspresi Su Xiong juga sedikit berubah. Meskipun dia dan Zhuo Rongtian memiliki kebencian, tetapi Zhuo Rongtian adalah penatua tertinggi dari istana Guanchengnya, penguasa guru suci di puncak tahap awal. Jika dia dibunuh oleh Qin Chen dengan cara ini, itu akan sangat merepotkan. Kakak Wu Dao, berhentilah dengan cepat. Dia melangkah maju dengan cemas dan buru-buru berkata, Semuanya bisa didiskusikan. Tolong jangan lakukan apapun. Saudara Wu Dao, selamatkan nyawa penatua Zhuo. Banyak guru suci saat ini mengelilingi Qin Chen dan samar-samar membentuk formasi besar guru suci dan hanya menunggu perintah dari Tuan Istana Guancheng. Selama Tuan Istana Guancheng memberi perintah, mereka semua akan segera mengambil tindakan. Itu benar-benar membuat penguasa istana ini takjub. Saya tidak berharap Pri Guancheng akan menerima bimbingan dari ahli seperti Anda. Tidak heran dia bisa menerobos begitu cepat. Ternyata metodemu benar-benar membuat istana ini terpesona. Kata penguasa istana Guancheng. Tiba-tiba penguasa istana Guancheng yang terlihat seperti seorang gadis muda. Dia berbicara dengan nada suara yang tenang dan berjalan perlahan. Tetapi hatinya tidak setenang kelihatannya. Dalam adegan barusan, perubahan di hatinya juga telah mengguncangnya. Bahkan jika dia yang melakukannya akan membutuhkan banyak upaya untuk mengalahkan Zhuo Rongtian. Dan bahkan jika lawan melawan dengan putus asa, dia harus berhati-hati untuk menghindari cedera. Tetapi sekarang Qin Chen bergerak, meremehkan, dan langsung mengalahkan Zhuo Rongtian dengan 2 pukulan. Metode macam apa ini? Bahkan guru suci jangka menengah rata-rata sepertinya tidak akan dapat melakukan ini. Apakah orang ini benar-benar seorang ahli guru suci di puncak jangka menengah? Saudara Wu Dao, ayo lepaskan Zhuo Rongtian. Dia adalah penatua tertinggi dari istana Guancheng saya. Master di ranah guru suci, jika Anda membunuhnya, Anda benar-benar akan menjadi musuh istana Guancheng saya, kata penguasa istana Guancheng itu. Tapi istana Guancheng bukan orang tua ini yang ingin membunuh Zhuo Rongtian ini, tetapi orang ini sejauh yang diketahui oleh orang tua ini, dia adalah mata-mata yang telah diatur oleh Yomi Mansion di istana Guancheng Anda.
Qin Chen berkata dengan dingin. Sejujurnya, lelaki tua ini jika ingin membunuh sampah seperti Zhuo Rongtian itu seperti membunuh seekor ayam. Akan tetapi, karena Tuan Istana Guancheng telah berbicara, lelaki tua ini akan menyerahkan orang ini kepada Tuan Istana Guancheng, kata Qin Chen. Boom! Setelah suara Qin Chen jatuh, dia langsung membuang Zhuo Rongtian. Zhuo Rongtian seketika terlempar ke tanah oleh Qin Chen seperti anjing mati dan tidak bisa bergerak, hanya tergeletak tak berdaya di tanah. Zhuo Rongtian, apakah yang dikatakan saudara Wu Dao itu benar? Pernahkah Anda berhubungan dengan seseorang dari Yomi Mansion? Kata Tuan Istana Guancheng. Dia berkata dengan dingin. Tuan Istana, tolong jangan dengarkan orang ini. Orang ini, mungkin dialah yang sebenarnya adalah orang dari Yomi Mansion. Saya yakin orang ini memiliki niat buruk dan konspirasi jahat. Saya Zhuo Rongtian, saya tidak akan pernah mengkhianati Istana Guancheng. Begitu pikiran spiritual Zhuo Rongtian dibuka, dia langsung berteriak dengan panik, frustasi, dan berkata dengan kasar. Dia tampak cemas seolah-olah dia benar-benar memikirkan Istana Guancheng. Ya, Tuan Istana, jangan tertipu oleh orang ini. Penatua Zhuo Rongtian selalu setia kepada kami di Istana Guancheng. Bagaimana dia bisa menjadi orang dari Yomi Mansion? Ya, orang ini yang tidak diketahui asalnya. Dia datang pada saat kritis ini dan memiliki kekuatan yang mengerikan. Kemungkinan besar dia adalah anggota Yomi Mansion. Ya benar, Tuan Istana. Kamu harus berhati-hati agar tidak dibingungkan oleh lawan. Banyak penatua di samping semuanya berbicara bersamaan, berbicara untuk Zhuo Rongtian dipenuhi dengan kemarahan. Hahaha. Qin Chen tiba-tiba tertawa. Tuan Istana, apakah Anda menemukan satu hal yang aneh? Kata Qin Chen. Dia tersenyum pelan. Yomi Mansion jika ingin menyusup ke Istana Guancheng secara alami, tidak mungkin hanya menetapkan satu bidak catur, pasti ada bidak catur lainnya. Dan beberapa penatua ini nampak sangat bersemangat membela penatua Zhuo Rongtian, seolah-olah lelaki tua ini sedang membicarakan mereka. Bukankah menurut Anda itu agak aneh? Begitu Qin Chen mengatakan ini, ekspresi beberapa penatua itu tiba-tiba berubah. Saat ini Su Xiong dan penatua lainnya juga menoleh dan melihat beberapa orang di kerumunan. Memang, saat para penatua ini berada di luar bekas kolam peri atau di aula ini, ketika Qin Chen berbicara tentang penatua Zhuo Rongtian itu adalah mata-mata, orang-orang ini terlalu antusias. Masing-masing bersemangat seolah-olah mereka berbicara tentang diri mereka sendiri. Qin Chen tidak memperhatikannya sebelumnya, tetapi melihat ke belakang sekarang itu memang agak aneh. Secara khusus ada dua penatua yang biasanya rendah hati, tetapi ketika dihadapkan pada kejadian ini, mereka berperilaku terlalu abnormal. Kalian, apakah kalian menuduhku? Apa maksudmu? Tuan Istana, jangan percaya, kami bukan mata-mata dari Yomi Mansion. Konyol, mengatakan kami sebagai mata-mata, kami harus membunuhmu. Orang-orang ini merasakan pandangan dari semua orang dan ekspresi mereka berubah secara drastis. Masing-masing menunjukkan ekspresi marah dan ada niat membunuh yang mengerikan pada mereka. Mereka kemudian tidak menunggu Tuan Istana untuk berbicara. Mereka kemudian langsung mengambil tindakan untuk membunuh Qin Chen. Hentikan, kata Tuan Istana Guancheng. Dia berkata dengan dingin. Dia segera menghentikan beberapa orang dan kemudian menatap Qin Chen. Apakah kamu punya bukti? Tuan Istana. Ekspresi para penatua tingkat guru suci itu berubah dan mereka berkata dengan marah. Tentu saja ada bukti. Tanpa bukti, lelaki tua ini tidak akan berani membuat kesimpulan seperti itu. Kata Qin Chen. Dia tertawa dan segera sebuah tiang hijau tua tiba-tiba muncul di tangannya. Separ itu penuh dengan cahaya hijau tua. Segera setelah tiang ini muncul, ekspresi banyak penatua termasuk Zhuo Rongtian berubah dan mata mereka menunjukkan cahaya yang luar biasa. Seolah-olah mereka telah melihat sesuatu yang membuat mereka takut. Pergi. Saat berikutnya para penatua dari tingkat guru suci ini meraung. Dan untuk sesaat, aura mereka keluar dari tubuh mereka dan mereka terbang dengan cepat tanpa menoleh ke belakang. Ingin melarikan diri, kata Qin Chen. Dia terkekeh. Tetapi dia tidak melakukan apa-apa karena dia tahu orang-orang ini tidak akan dapat melarikan diri. Benar saja, sebelum orang-orang ini sempat melarikan diri, tiba-tiba terdengar suara bergetar dan ada semburan cahaya di aula yang langsung menghentikan para penatua ini. Boom! Tetua ini memukul di atas semburan cahaya ini, tetapi mereka tidak bisa melarikan diri. Formasi besar Shen Yuan.
ekspresi orang-orang ini berubah dan mereka melihat Tuan Istana Guanchen di bawah dengan kaget. "Tuan Istana, apakah yang dikatakan saudara Wudao benar? Apakah kalian telah berkhianat?" Tuan Istana Guanchen berkata dan mengangkat kepalanya, matanya dingin. Dan mata gadis ini yang tampaknya baru berusia 17 atau 18 tahunan itu tiba-tiba menjadi sangat dingin, seolah-olah mengandung es yang tak ada habisnya. Dan saat berikutnya, dia tiba-tiba menembak, dan cahaya bulan muncul dari tubuhnya, berubah menjadi cahaya ilahi yang menyilaukan, mengelilingi semua penatua ini, dan dengan cepat menarik mereka semua ke bawah. Apa? Para penatua ini semuanya mengaum menyakitkan. Cahaya bulan menarik mereka semua ke bawah dan langsung jatuh dengan keras ke tanah. "Saudara Wudao, mari kita bicarakan. Apa tiang hijau tua di tanganmu itu?" kata Tuan Istana Guanchen seraya duduk lagi dan berkata dengan tenang. Matanya berkedip dan dia nampak sangat tenang. Hahaha, Qin Chen tertawa dan dia harus mengatakan bahwa penguasa Istana Guanchen ini benar-benar unik, baik dalam temperamen maupun kekuatannya. Dibandingkan dengan Tuan Neter ataupun Tuan Liar, dia hanya kuat tetapi tidak lemah. Benda ini disebut batu 9 neter. Ini adalah harta karun Tuan Neter dari Yomi Mansion. Melalui batu 9 neter ini, Tuan Neter dapat menggunakan kekuatannya sendiri dari 9 neter. Kekuatan khusus ditanam di tubuh utama untuk membentuk jejak unik yang setara dengan semacam kekuatan kontrak. 9 neter dari Yomi Mansion sering menggunakan metode ini untuk merayu orang lain, kata Qin Chen. Batu 9 neter, kata penguasa Istana Guanchen. Dia melirik batu 9 neter, lalu kemudian melirik Zhuo Rongtian dan yang lainnya. Maksudmu Zhuo Rongtian dan yang lainnya memiliki kekuatan batu 9 neter di tubuh mereka? Mendengar itu Qin Chen tersenyum tipis. Tanpa berbicara omong kosong, dia kemudian mendesak batu 9 neter. Dan tiba-tiba rune hijau tua yang aneh muncul dari tubuh Zhuo Rongtian dan para penatua di belakangnya. Itu seperti kontrak dicap di atas tubuh mereka. Melihat itu, wajah Tuan Istana Guanchen tiba-tiba berubah menjadi sedingin es. Dan di saat yang sama, Su Xiong juga para penatua tingkat guru suci dari Istana Guanchen yang lainnya bahkan lebih sulit untuk dipercaya. Master guru suci Guanchen mereka telah dikendalikan oleh Yomi Mansion. Banyak penatua ketakutan dan marah. Jika Qin Chen tidak membongkar Zhuo Rongtian dan yang lainnya, bukankah Istana Guanchen mereka akan sangat berbahaya? Tanpa disadari, Istana Guanchen mereka telah mencapai ambang bahaya. Mengapa? Kata Tuan Istana Guanchen. Dia memandang Zhuo Rongtian dan yang lainnya dengan ekspresi kesedihan dan kemarahan yang muncul di hatinya. Dia tidak mengerti. Tuan Istana, bukan karena kami ingin berlindung pada Yomi Mansion, tetapi kami tidak bisa melawan Tuan Neter dan kami dipaksa oleh Tuan Neter, kata Zhuo Rongtian. Dia berteriak histeris. Hahaha, terpaksa, kata Qin Chen. Dia tiba-tiba tersenyum. Tuan Istana Guanchen, lelaki tua ini lupa mengatakan bahwa meskipun batu 9 neter memang memiliki efek kontrak wajib, tetapi itu bisa ditanam jika dia mau. Tuan Istana Guanchen, Anda bisa memahaminya sendiri, kata Qin Chen. Setelah mengatakan itu, dia langsung melemparkan batu 9 neter ke tangan penguasa Istana Guanchen dan sebuah mantra melewati transmisi suara. Penguasa Istana Guanchen mendesak formula itu dan langsung memahami efek dari batu 9 neter. Saat seperti ini, kamu benar-benar masih menipu penguasa istana ini, teriak Tuan Istana Guanchen. Segera tangan gioknya yang ramping menonjol. Tangan polos seperti batu giok putih itu jatuh seperti kilat dan langsung menghantam kepala Zhuo Rongtian. Duar. Seketika Zhuo Rongtian, guru suci puncak tahap awal itu, langsung diledakkan dan berbagai hukum guru suci bertahan dalam kehampaan, memancarkan napas yang luar biasa. Tidak, Tuan Istana, maafkan aku, maafkan aku. Sebuah jiwa melayang dari mayat Zhuo Rongtian dan jiwa itu naik ke langit. Jiwa Zhuo Rongtian itu berteriak dengan ngeri, tetapi itu kemudian dimusnahkan oleh Tuan Istana Guanchen. Saat ini hanya ada darah di lapangan dan semua orang terdiam. Tuan Istana Guanchen meledakkan Zhuo Rongtian di sini dengan satu telapak tangan. Adegan berdarah membuat semua orang takut dan kaget. Sedangkan beberapa penatua yang berkhianat nampak menggigil dan ketakutan. Penatua, Anda bawa semua orang ini dan tanyakan apa tujuan orang-orang dari Yomi Mansion untuk mengendalikan mereka.
kata Tuan Istana Guanceng. Dia berkata dengan dingin. Rasa dingin yang dalam keluar dari matanya, dan orang-orang dari Yomi Mansion telah menanam semua metode di Istana Guanceng miliknya yang benar-benar tidak dapat ditoleransi. Kakak Wudao, silahkan duduk, kata Tuan Istana Guanceng. Dia berkata kepada Qingchen. Baiklah, Tuan Istana, bagaimana dengan kekuatanku? Kata Qingchen. Dia duduk seraya tersenyum kepada penguasa Istana Guanceng. Kekuatanmu tak terduga, itu mungkin bisa melawan ahli di puncak tahap tengah guru suci. Tatapan penguasa Istana Guanceng itu telah kembali menjadi tenang. Tanpa diduga, orang-orang dari Yomi Mansion telah menempatkan orang-orang mereka untuk mengendalikan Guang Yuetian saya. Di Istana Guanceng saya khawatir Istana Guanceng saya pasti akan berada dalam bahaya jika bukan karena Anda. Kebaikan Anda sangat luar biasa. Tuan Istana ini telah mencatatnya. Saya tidak tahu apa keinginan Anda sehingga melakukan ini. Selama Tuan Istana ini bisa melakukannya, Tuan Istana ini bisa memenuhinya, kata Tuan Istana Guanceng. Dia berkata dengan tenang. Tuan Istana Guanceng, orang tua ini datang ke sini kali ini tanpa persyaratan apapun. Saya hanya tidak ingin melihat Guang Yuetian yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mendirikan Istana Guanceng jatuh ke tangan orang luar, kata Qingchen. Oh, benarkah? Tuan Istana Guanceng itu tersenyum. Matanya kemudian berkilat lalu berkata, jika Tuan Istana ini tidak salah, kamu seharusnya memiliki permusuhan dengan Yomi Mansion, bukan? Dan ada keraguan dari Tuan Istana ini, karena batu 9 neter adalah harta karun milik Tuan Neter. Lalu, bagaimana batu 9 neter bisa ada di tanganmu? Mendengar itu, Qingchen tiba-tiba tertawa. Tuan Istana Guanceng memang orang yang pintar, itu benar. Alasan mengapa lelaki tua ini ikut campur dalam urusan Guang Yuetian kali ini adalah karena selain orang tua ini memiliki hubungan dengan Pri Guanceng dan ingin membantu Istana Guanceng, tetapi ada juga alasan penting lainnya. Saya hanya ingin menghancurkan rencana Yomi Mansion. Adapun batu 9 neter ini, Qingchen tersenyum lagi. Karena batu 9 neter ini telah jatuh ke tangan lelaki tua ini, secara alami tidak ada lagi orang yang bernama Tuan Neter di dunia ini. Apa? Begitu Qingchen mengatakan ini, para penonton merasa ngeri, dan Su Xiong dan yang lainnya semuanya menunjukkan rasa ngeri. Arti dari kata-kata Qingchen tidak bisa lebih sederhana, yaitu Guru Suci Neter, Tuan Neter dari Yomi Mansion sudah mati, dan kemungkinan besar dia telah mati di tangannya. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.